Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Di video kali ini saya hanya diberikan waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk menjelaskan sebuah metodologi pembelajaran dalam bahasa Arab, yaitu metode mufradat di kitab Idoat. Ya, perkenalkan dulu sebelumnya, saya Rifki Ansori, NIM 241122114 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatul Najah, dan dosen pengampu kami yakni Ustaz Muhendra Hafizullah Ta'ala. Oke, baik. Pada materi yang pertama ya, tentunya pendahuluan dulu. Ini ada 3 di pendahuluan ini yang akan saya jelaskan. Saya izin melihat PPT di HP saya karena sini rekaman pakai kamera belakang. Oke, pentingnya metode. Jadi bahasa Arab itu tentu memerlukan pembelajaran yang efektif. Ya, makanya itu di setiap pembelajaran tentu akan ada namanya metode. Tergantung tergantung siswanya cocoknya dengan metode apa yang akan diajarkan. Dan juga ada mufradat sebagai dasar. Nah, tentu dalam bahasa Arab, bahkan dalam bahasa apapun deh, kosakata itu atau mufradat itu merupakan fondasi dasar dari suatu bahasa, ya. Karena kunci utama penguasaan suatu bahasa yaitu mufradat. Jadi semakin banyak mufradat yang dihafal, maka penguasaan terhadap bahasa itu akan dikuasai. Nah, adapun yang ketiga ini fokus pada Idoat ya, karena referensi dari PPT ini adalah dari kitab Idoat. Oke, lanjut. Kayaknya suasana belajarnya kurang bagus nih. Suasana belajarnya kurang bagus. Jadi kita berdua kembali. Oke, sepertinya cocok. Kurang. Oke. Kita lanjut berikutnya. Pengertian metode mufradat. Nah, jadi di PPT ini pengertian metode mufradat itu ada 3 kesimpulannya. Yaitu pertama, berbasis kosakata. Karena mufradat sendiri itu bahasa Arab yang berarti kosakata, maka pengertiannya adalah semua pengajaran itu berbasis kosakata. Ya, sehingga metodenya itu hanya berpusat kepada kosakata saja. Nah, yang kedua itu pengertiannya adalah fokus pengenalan kata. Jadi dalam metode mufradat ini, setelah kosakata yang ada, ya, kita kenalkan kosakata itu terjemahnya apa, ya, kosakata itu artinya apa, dan kosakata itu harusnya dihafal dan dipraktekkan langsung di lapangan. Yang ketiga itu kontekstual dalam doanya itu adalah sesuai dengan konteks. Ya, ini PPT ini insya Allah akan sesuai dengan kitab Idoat. Oke, kita lanjut ke tujuan metode mufradat. Oke. Tujuan dari metode mufradat ini adalah ada 4. Yang pertama, perkaya kosakata. Karena metode mufradat ini hanya fokus pada kosakata, tentu siswa itu dilatih untuk terus memperbanyak kosakata. Bisa jadi sehari 5 atau sepekan 20 kosakata terus dihafal. Selain dihafal juga dipraktikkan. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua itu pahami teks. Makanya dengan banyaknya siswa mempunyai kosakata yang banyak, mufradat yang banyak, tentu pemahaman dia terhadap teks itu lebih mudah. Karena setiap ada teks yang berbahasa Arab, ini terjemahannya ini, dia sudah mengetahuinya. Ada tujuan yang ketiga itu adalah latih penggunaan. Makanya disarankan ketika menggunakan mufradat itu, ketika menyampaikan sebuah mufradat kepada murid, tentulah harus mufradat yang sesuai dengan kontekstual, ya, dalam kehidupan sehari-harinya. Contohnya misalnya di kelas, umumkan juga berikan dia mufradat yang sesuai dengan konteksnya, seperti kursi, kursiun, maktabun, kolamun, kemudian miftahun, misbahun, dan sebagainya. Jadi tujuan yang ketiga itu latih penggunaannya. Ya, misalnya miftahun, tunjuk kunci, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah dasar dari maharah. Ya, benar, karena
dasar dari suatu bahasa itu ya tentunya dari bahasa itu sendiri atau mufradatnya sendiri. Oke, kita lanjut ke PPT berikutnya. Oke, itu tentang karakteristik metode mufradat. Di sini di PPT sini saya tuliskan ada 5. Yang pertama metode bertahap, kedua kontekstual, ketiga repetisi, yang keempat aplikatif, dan yang kelima sederhana. Maksudnya apa? Bertahap, ya betul. Pengguna metode mufradat ini karakteristiknya itu udah bertahap, tidak semata-mata dari nafal terus ya sampai banyak terus, tidak, tapi menghafal digunakan, dan mufradat yang dipakai itu adalah mufradat yang sesuai dengan kontekstual, ya, yang dekat kita aja, gitu. Tidak yang jauh-jauh sekali, yang bahkan tidak pernah dilihat bendanya. Kemudian yang kedua itu adalah kontekstual. Kosakata diajarkan dalam konteks kalimat atau cerita. Nah, ini bisa juga nih sebuah teks yang cukup panjang, nanti dicari kosakata yang telah mereka hafal. Ya, mereka yang kita telah berikan sebagai guru nih, kita berikan kepada siswa, oh ini konteks yang pernah mereka hafal. Misalnya tadi kolamun, ada kalimat kolamun tawil, ada pena yang panjang gitu. Nah, itu kolamun itu apa anak-anak? Pulpen dan sebagainya seperti itu. Nah, yang ketiga itu karakteristiknya ada repetisi, yaitu adalah pemulangan untuk memperkuat ingatan. Ya tentu ketika menghafal mufradat, jadi ada pengajarannya. Babun diikutin pintu. Dan kenapa perlu diperkuat? Ya karena neuroplastisitas anak itu ketika masih kecil itu sangat kuat, otaknya masih sangat lentur. Jadi ketika menerima suatu yang berulang-ulang, maka dia akan mudah sekali menghafal. Oke, yang keempat itu ada aplikatif, yang mendorong penggunaan kosakata itu sebagai praktek juga. Nah, jadi misalnya, tolong dong ambilin kolamun, tolong dong tutupin babun. Nah, seperti itu boleh. Jadi penggunaannya itu adalah aplikatif. Nah, yang karakteristik yang kelima itu adalah sederhana, ya mudah dipahami oleh pelajar. Jadi kosakatanya itu tidak yang ribet-ribet sekali, yang tadi saya bilang, sesuai dengan kontekstual, sesuai dengan apa yang ada yang pernah dialami. Oke, kita lanjut ke berikut. Sip. Yaitu ada langkah pembelajaran. Nah, ini tahap awal dulu ya. Yang saya akan ajukan di langkah awal ini ada 3. Yang pertama adalah pengenalan kosakata, kedua peniruan, yang ketiga penjelasan makna. Jadi ketika kita mengajar murid dengan metode mufradat ini, kita kenalkan dulu. Misalnya di sini tertulis miftahun, misbahun, kemudian mi'lakun gitu. Nah, kosakata ini ya setelah kita kenalkan, kita ucapkan nih miftahun, misbahun, mi'lakun. Ya, kemudian apa? Kedua, peniruan. Ketika kita sudah ngomongin, kita minta siswa kita untuk menirukan apa yang telah kita ucapkan agar apa? Pengucapannya benar, pengucapannya fasih. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu penjelasan maknanya. Jadi setelah dikasih tahu miftahun, misbahun, mi'lakun, dikasih tahu miftahun kunci, misbahun lampu, mi'lakun gantungan atau kamar. Seperti itu. Nah, adapun langkah pembelajarannya untuk tahap lanjutan ketika sudah 3 tadi, ya. Oh iya, BPT yang bisa. Oke. Nah, lanjutannya itu adalah sama 3 juga. Setelah 3 tadi yang sudah dilaksanakan, maka tahapan lanjutan adalah takrir, pengulangan. Jadi harus terus diulang supaya apa? Supaya penggunaannya itu, ya, tuh mudah, sehingga ingatannya itu tuh lebih ingat, lebih lengket, gitu. Aman. Oke, yang kedua itu penggunaan dalam kalimat. Jadi setelah miftahun, misbahun, mi'lakun itu gunakan dalam kalimat. Nah, gitu. Misalnya hadza miftahun, dzalika misbahun, dzalika misbahun, lampu. Seperti itu. Jadi gunakan dalam kalimat. Yang terakhir di tahapan lanjutan itu adalah latihan dan evaluasi. Tentu dibuat soal-soal, bahkan dibuat sebuah kalimat minta terjemahkan, ya seperti itu tahapan lanjutan. Oke, kita membahas tentang kelebihan metode mufradat.
Oke, ini ada ceweknya, jadi saya tutupin ya. Ini ceweknya, oke tutupin. Sip. Kelebihan metode Move-Forward itu ada 4. Yang pertama, cocok untuk pemula. Karena bagaimanapun setiap seseorang ingin mempelajari suatu bahasa, tentu kosakata atau dalam bahasa Arab Move-Forward itu menjadi fundamental yang sangat penting untuk dikuasai. Semakin banyak Move-Forward yang digunakan, ya maka semakin banyak Move-Forward yang dihafal, yang dipahami, yang digunakan, maka itu akan mempermudah dia dalam memahami suatu bahasa. Jadi itu cocok banget buat pemula. Yang kedua itu memudahkan hafalan. Karena Move-Forward ini tidak panjang-panjang. Mungkin hanya satu, dua, tiga kata, 1, 2, 3 ejaan. Miftahun, misalnya. Mi'lakun, atau apapun yang lain. Jadi sangat mudah dihafal karena cenderung dengan kata yang pendek. Yang ketiga itu kelebihan metode Move-Forward adalah fondasi bahasa. Ya, karena bagaimanapun bahasa Arab itu memiliki jutaan, ribuan, bahkan mungkin jutaan kosakata, sehingga fondasi bahasa yang tiga sini kelebihan itu bahasa Arab itu dengan menghafal Move-Forward itu menjadi fondasi suatu bahasa. Jadi kita tidak bingung-bingung amat, tidak terlalu bingung amat ketika orang menggunakan bahasa Arab, kita udah tahu sedikit artinya karena kita banyak menghafal Move-Forward. Oke, yang keempat itu tingkatkan percaya diri. Nah, dengan metode Move-Forward ya, itu lebih percaya diri kenapa? Karena mereka tidak takut untuk menyebutkan miftahun beneran kunci, misbahun beneran lampu. Jadi mereka percaya diri aja, mereka benar. Mereka udah merasa benar dengan mengucapkan kosakata tersebut. Jadi tidak terlalu pusing-pusing amat. Jadi kita lanjut ke kekurangannya. Nah, kekurangannya ini kekurangannya kayak lemes ya. Kayaknya saya bakal bisa deh nanti. Ini beda banget. Yang ceweknya tutup deh. Di sini ya ceweknya. Oke. Kekurangannya di sini ada 4 juga. Atau kelebihannya 4, kekurangan juga ada 4. Yang pertama itu berpotensi membosankan. Berpotensi membosankan. Iya benar. Karena bagaimanapun Move-Forward sebanyak itu diulang dengan metode yang sama, dengan pengajaran yang sama, ya dengan harus menghafal menggunakan pikiran yang cukup kuat ya supaya metode tersebut bisa dihafal, tentu itu dapat membuat menjadi bosan. Ya, bosan itu sebenarnya semua belajar sebenarnya agak bosan sih. Tapi itu kan tergantung seorang itu butuh atau tidak. Jadi seseorang itu menganggap bahasa itu atau pelajaran itu menyenangkan apabila ya dia menganggapnya itu sebagai hal yang dia butuhkan. Kekurangan yang kedua adalah dominan hafalan. Ya benar, bagaimanapun kosakata itu adalah ya harus kita hafal. Tidak bisa hanya kita baca kemudian besoknya hilang, atau hafal pagi siang udah hilang, itu nggak bisa. Jadinya sia-sia, itu hanya sia-sia, sama kayak menghafal Quran biasa. Yang kekurangan yang ketiga itu adalah perlu kreativitas guru. Ya ini bukan suatu kekurangan sih, karena bagaimanapun dalam metode mengajar guru dituntut untuk kreativitas sebisa mungkin, karena bagaimanapun ya guru itu harus open mind. Jadi seperti itu. Kekurangan yang keempat itu adalah kurang komunikatif. Sebenarnya kurang komunikatif ini ya mungkin benar dalam proses pengajarannya, tapi saya yakin setelah mereka selesai dari belajar ya mereka dituntut untuk berbicara, saling berbicara, atau misalnya ketika di kelas nih tidak boleh menggunakan gunakan kosakata yang pada awal tadi. Misalnya ya tadi saya pernah sebutkan di awal video, ambilin miftahun dong, atau misalnya ambilin kolam dong, minjem misbahun dong, misbahun, minjem lampu, enggak, minjem mim sahat dong, hapus gitu. Oke, tutup. Jadi setelah apapun yang saya bisa. Baik. Penutup. Jadi penutup di sini saya akan mengambil ada 3 penutupan yang kayaknya ada banyak sih, ada sebelahnya. Ya ada 3 aja sebenarnya. Pentingnya Move-Forward. Ya tadi saya ulangi sekali lagi bahwa Move-Forward itu penting dalam segala bahasa. Bahasa Indonesia pun penting juga Move-Forward untuk
melatih kefasihan kita berbahasa, memudahkan kita juga memahami suatu pernyataan orang kalau dengan kita menghafal banyak metode. Untuk yang kedua yaitu ya efektivitas di doa. Ya saya yakin buku kitab doa ini sangat bagus banget. Jadi semua yang saya sampaikan itu berdasarkan sebagian dari penjelasan di kitab doa. Buat kamu yang pengen mempelajari metode dalam mengajar bahasa Arab, bisa beli kitab doa. Nah yang terakhir itu kombinasi metode. Ya bagaimanapun tidak bisa kita mengajar suatu kelas itu hanya dengan satu metode monoton itu terus. Makanya murid itu akan merasakan bosan ketika guru itu monoton. Makanya guru itu dituntut untuk menjadi personal atau pribadi yang kreatif. Oke, sudah itu saja dari saya. Saya mohon undur diri. Video ini dibuat jam 9 malam hari Jumat malam Sabtu dini hari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat para penonton semua. Ya saya mau ada banyak sekali pandangan dan pendapat, silakan tulis di kolom komentar sekarang karena saya sangat menunggu referensi-referensi yang akan dilontarkan di kolom komentar. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.